kelas 11. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia oleh Ibu Ayu Safitri SPD. Baharudin Jusuf Habibie atau B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Ia adalah anak dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayah Habibie bekerja sebagai seorang ahli petani. Ia berasal dari Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari Jawa. Masa kecil B.J. Habibie dihabiskan di Parepare. Saat itu, ia sudah memiliki sikap tegas dan berprinsip. Namun, ketika berusia 13 tahun atau pada 1949, B.J. Habibie dibawa ibunya kembali ke Pulau Jawa setelah ayahnya meninggal dunia. Hal itu dilakukan oleh Ibunda Habibie supaya anaknya bisa melanjutkan pendidikan di Bandung, Jawa Barat. Dalam pemerintahan Indonesia, karir B.J. Habibie dimulai saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ia diminta kembali dari Jerman lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Saat krisis 1998, Soeharto mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia dari 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Soeharto. Sebelum pulang ke Indonesia, Habibie telah lebih dulu berkarir di Jerman. Diketahui sang mantan presiden tersebut sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri Hasri Ainun Besari. B.J. Habibie sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol CASA yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Dengan kecerdasan dan pengalamannya, sosok B.J. Habibie akhirnya berhasil membuat pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatot Kaca pada tahun 1995. Bersama timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang, bernama N250 Gatot Kaca. Dengan berbagai pencapaian dan peran yang besar bagi bangsa Indonesia, kisah hidup B.J. Habibie pun diangkat ke film layar lebar. Tak hanya soal inspirasinya, masyarakat Indonesia mengenal B.J. Habibie karena kisah cintanya bersama sang istri. Kisah cinta yang setia tersebut diabadikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun pada tahun 2012 yang diadaptasi dari buku karya B.J. Habibie sendiri. Bahkan hingga akhir hayatnya, kisah cinta Habibie tetap menginspirasi banyak orang. B.J. Habibie dimakamkan di samping Ainun istrinya di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Slot 120.